Dan itu juga jadi suatu harapan bahwa setiap anak laki-laki akan tumbuh dan bisa melampaui kesulitan seperti ikan koi. Halo semua, selamat datang di channel Danswoken. Kali ini kita akan bahas tentang budaya Jepang, yakni Kodomo no Hi atau bisa diartikan sebagai Hari Anak. Kodomo no Hi diperingati setiap tanggal 5 Mei di Jepang dan merupakan salah satu dari hari libur nasional. Kodomo no Hi adalah perayaan untuk menghargai anak-anak sebagai individu dan meningkatkan keberkahannya, serta berterima kasih pada ibu mereka. Wah, jadi maknanya bagus sekali ya Kodomo no Hi ini. Dan Kodomo no Hi itu jadi hari libur setelah tahun 1948 yang ditetapkan oleh Undang-Undang Tsukujitsu Ho, yaitu undang-undang mengenai hari libur di Jepang, hari libur nasional. Sekarang kita masuk mengenai sejarah dari Kodomo no Hi. Kodomo no Hi ini dulunya dikenal sebagai Tango no Seku, merupakan hari raya untuk anak laki-laki awalnya. Jadi cuma anak laki-laki saja. Dan untuk anak perempuan ada hari raya khusus namanya Hinamatsuri. Itu setiap tanggal 3 Maret ya. Sedangkan 5 Mei itu anak laki-laki. Tapi sejak tahun 1948 Kodomo no Hi ditetapkan sebagai hari raya untuk semua anak-anak ya. Jadi nggak cuma laki-laki doang. Namun pernak-perniknya masih menyerupai yang zaman dulu ya, di mana hari raya anak laki-laki yaitu seperti koinobori, kemudian kogatsu ningyo ataupun memajang kabuto. Dan sekarang kita akan bahas tentang pernak-pernik yang ada di Kodomo no Hi ini. Yang pertama adalah koinobori. Koinobori merupakan bendera berbentuk ikan emas, ya, ikan koi yang dipajang di tiang atau digantung di seutas tali. Dan ketika angin berhembus, si koinoborinya itu angin masuk. Jadi dia seperti seakan-akan berenang di atas atap, di atas tiang itu. Dalam tradisi, koinobori ini dipasang di rumah-rumah yang memiliki anak laki-laki. Koinobori sendiri merupakan perlambang dari sebuah cerita dalam tradisi Tiongkok, ya, negara China. Dalam bukunya Hao Han Shu dikisahkan tentang air terjun di Sungai Kuning, dan di mana alirannya itu deras banget, tapi cuma ikan koi, ya, ikan mas itu yang berhasil memanjat air terjun tersebut dan berubah menjadi naga. Kalau dengar cerita ini jadi ingat Magikarp ya, kan dia evolusi menjadi Gyarados, itu diambil dari cerita kuno ini juga. Dan itu juga jadi suatu harapan bahwa setiap anak laki-laki akan tumbuh dan bisa melampaui kesulitan seperti ikan koi tersebut dan kemudian menjadi kuat gitu ya. Kan naga jadi kayak lambang kekuatan, kejayaan seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat bagian-bagian dari koinobori. Kita lihat pada gambar ya. Nah, seperti pada gambar, kalian lihat di situ bagian koinobori yang paling atas di ujung tiang itu adalah ryudama. Ya, jadi bola naga. Kemudian ada yaguruma, roda berjari-jari anak panah. Nah, yang di bawahnya itu, di bawah ryudama ya. Lalu fukinagashi, seperti yang kalian lihat di bawahnya yaguruma, ya, di atas ikan koinya. Nah, itu ada kain-kain. Nah, itu adalah fukinagashi. Sementara untuk ikan koinya sendiri, ya, benderanya itu ada yang warnanya hitam, biasanya paling besar dan paling atas. Magoi itu nggambarin ayah yang ada di rumah itu. Kemudian di bawah yang hitam, ada yang warnanya merah, sedikit lebih kecil, itu higoi, melambangkan ibu yang ada di rumah. Sementara yang kecil-kecil lainnya yang di bawahnya lagi ada yang warnanya biru, itu putra sulung, putra pertama. Kemudian di bawahnya lagi ada yang lebih kecil lagi yang warnanya hijau, itu untuk putra kedua, dan seterusnya ya. Jadi makin bawah akan makin kecil, itu nunjukin umur juga sih. Jadi yang ada tinggal di rumah itu pertama bapaknya, kemudian mamahnya, lalu anaknya yang putra. Biasanya ada juga gitu koinobori kayak di sini jual di ini, beli di Daiso. Tapi ya nggak lengkap gitu ya, karena kalau ini mah cuma yang anak-anaknya aja ya. Karena aslinya harusnya ada yang besar, ada yang cukup besar, dan kecil-kecil. Ini cuma yang kecil-kecilnya aja, seperti itu. Ini pajangan. Kita masuk ke
pernak-pernik selanjutnya. Yang selanjutnya ada Kogatsu Ninjo, itu merupakan boneka samurai yang dipajang pada saat Kodomo no Hi. Dan nama boneka samurai itu adalah Kintaro, yang merupakan nama kecil dari salah seorang samurai yang terkenal, Minamoto no Riko. Dia terkenal sejak kecil kuat, kemudian juga bersatu dengan alam, dan suka bermain dengan hewan dan di gunung. Dan merupakan salah satu bentuk harapan supaya anak laki-laki juga menjadi anak yang tangguh, tumbuhnya kuat, dan mampu melindungi keluarga mereka ya. Makanya perlambangnya samurai yang tangkas. Lalu pernak-pernik selanjutnya adalah kabuto, yang merupakan topi samurai Jepang. Nah, topi samurai ini bisa aja dipajang seperti itu, atau anak-anak suka melipatnya sendiri menjadi kabuto ya, dari kertas lipat atau kertas koran lalu dipakai. Kabuto yang melambangkan perlindungan itu juga simbol bahwa anak laki-lakinya dilindungi dari mara bahaya. Jadi pernak-pernik di Kodomo no Hi seperti koinobori, Kogatsu Ninjo, kabuto itu memiliki simbol dan arti masing-masing ya, dan semua artinya bagus sih. Selain dari pernak-pernik di Kodomo no Hi juga mempunyai makanan tradisi yang disajikan pada saat hari raya tersebut, yakni kashiwa mochi. Mochi yang isinya kacang merah, ya kacang merah yang udah ditumbuk tentunya. Kemudian dibungkus dengan daun kashiwa. Daun kashiwa itu daun pohon ek. Pohon ek yang daunnya tidak dapat dimakan ini menyiratkan keturunan yang tidak akan berakhir. Karena pohon ek, daunnya hanya gugur apabila ada tunas muda yang tumbuh. Ya, jadi ada penggantinya baru mereka gugur. Jadi lagi-lagi memiliki perlambang gitu, pada makanannya pun memiliki simbol seperti itu. Dan itu tadi mengenai salah satu tradisi di Jepang, yakni Kodomo no Hi atau Hari Raya Anak. Semoga ini menambah pengetahuan kalian dan membuat kalian mungkin tertarik untuk datang ke Jepang, yaitu di bulan Mei ya. Hari Raya Anak ini 5 Mei. Jadi mungkin kalian tertarik dan melihat bakal banyak, ya nggak banyak sih, di tempat-tempat tertentu akan ada koinobori yang berterbangan seperti itu. Oke, itu aja video untuk kali ini. Terima kasih karena kalian sudah menontonnya. Kasih like-nya kalau memang kalian suka, dan jangan lupa dukung dengan cara subscribe dan share video ini di media sosial kalian. Dan jangan lupa komen untuk memberikan ide video apa yang mau selanjutnya dibahas. Silahkan kalian komen di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.